Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Memulai aktivitas, kita coba sepilkan satu buah batu asahan. Karena biasanya orang-orang kan nggak punya peralatan lengkap. Kita tata dulu. Sebentar. Nih, ada batu asahan. Sebenarnya di gubuk GSN itu komplit lengkap semua peralatan sembelihan, termasuk juga menyediakan batu asahan. Yang ini jenis korondum. Jenis korondum. Batunya, ya saya buka. Ini batu jenis korondum. Dua sisi. Sisi satunya yang warnanya abu-abu ini grade 1000, yang warnanya putih grade 6000. Sudah lengkap dengan karet anti slip. Nah, kalau yang satu kotak isi dua batu dengan satu batunya itu dua sisi, itu stoknya sementara habis. Stok sementara habis. Jadi kita yang stok grade 1000 versus 6000 ini banyak. Nah, karena biasanya orang-orang itu kan ada yang diasahkan dikirim ke jasa asah seperti di gubuk GSN. Nah, itu memang lebih mudah, lebih tidak beresiko bayar, bagi-bagi rezeki biar barangnya tetap tambah tajam dan nggak beresiko dan seterusnya. Itu kan pendapat orang masing-masing. Tapi ada yang berpendapat dan berkeinginan mengasah sendiri. Nah, ini contohnya. Contoh mengasah sendiri ada dengan batu alam atau batu gunung, itu juga banyak sekali jenisnya, banyak sekali dari daerah-daerah yang lain-lain. Itu di gubuk GSN ada batu gunung, batu Bogor. Yang ini yang korondum. Oke. Caranya kalau yang korondum itu direndam dengan di air selama 1 malam, terus dengan air ngocor atau mengalir atau di keran gitu, atau pakai selang infus juga bisa. Kebetulan ini di sini sudah saya rendam lama banget. Nah, sampai campur dengan apa namanya serbuk besi karena di bawah mesin BG. Nah, ini yang warnanya nggak karu-karuan. Ini yang, tapi nanti kalau sudah dibeli itu ditulisi pakai spidol yang permanen biar kerendam kena apapun dia nggak akan hilang. Ini yang 1000 versus 3000. Nah, ini saya tulis sendiri kan aman. Jadi biar ingat grade-nya gitu ya. Direndam terus dipakai. Terus yang ini yang batu alam. Karena airnya wayai ganti guys. Airnya saatnya ganti, kena rendaman besi seperti ini, berubah warna. Ini yang grade 3000 lokal, warnanya sebenarnya coklat bukan hitam. Ini hitam karena direndam. Ya nanti saya gantilah. Kita cuma nyepilkan sekilas saja ya, tidak memberikan tutorial mengasah dengan batu, karena sudah banyak video-video lain di YouTube. Kita hanya memberikan tutorial. Nah, ini yang sama. Ini yang 1000 versus 6000 yang direndam, dan kebetulan airnya karena di bawah mesin BG, mesin dinamo, sehingga debu besi baja besinya nyemplung semua, memang sengaja ditadahi di air, biasanya kan gitu. Tapi tetap aja ini berdebu, lokasinya sangat kotor sekali gudangnya. Ini yang kasar, yang untuk ngegerus, membuat mata bilah. Biasanya banyak ini di toko bangunan. Itu untuk membuat mata bilah. Kalau benar-benar tumpul, kalau chipping, rolling, chipping itu rompal kecil-kecil itu. Rompal itu kan bahasa Jawa, dan rompal ompong gitu, itu rompal terlalu besar. Kalau chipping itu kan kecil. Kadang-kadang nggak kasat mata. Nah, direndam. Dah cukup. Ini untuk membentuk mata bilah, merapikan mata bilah. Selanjutnya nanti naik ke grid selanjutnya.
Dari 400 naik ke grade 1000, 6000 bisa. Atau pakai batu lokal juga bisa. Sebenarnya sama saja. Cuman selera. Batu itu sama saja, yang membedakan grade-nya. Itu ada yang jor-joran, saling meninggikan grade tinggi. Saya 1000, saya 3000, saya 8000 sampai 12000. Itu terserah selera saja, karena harga batu itu juga bervariasi, harganya juga mahal-mahal, ada yang sampai jutaan. Ada yang diasah hanya dengan grade 1000 saja sudah enak banget dipakai untuk menyembelih. Jadi macam-macam pendapat orang, selera. Nah, di sini saya hanya mencontohkan penggunaannya saja, tidak mencontohkan cara mengasahnya, karena durasinya pastinya akan sangat panjang kalau mengasah dari nol. Nah, ini ya contohnya, direndam dulu kalau yang batu korondom ini grade 1000 yang bawah, yang putih ini grade 6000. Terus selanjutnya, kalau nggak punya jig untuk ukuran sudut, saya pakai contoh pisau elek-elekan ya. Nah, kalau nggak punya jig untuk sudut, karena yang satu kotak kardus itu isi 2 batu, itu kan 4 grid ya. Saya ulangi lagi, ada yang satu kotak isi 2 batu, itu kan kalau 2 batu kan berarti 2 sisi masing-masing grid 6000, 1000, 6000, 1000, 1000, 6000, 3000, 8000 atau berapa itu ya. Atau 400 lupa saya. Itu kan lengkap dengan karetnya, lengkap dengan tatakannya, plus lengkap dengan jig untuk sudut asah, jig sudut asah. Itu bisa diakali dengan ini jempolnya di tengah-tengah punggung bilah itu Pak ya. Ini saya buat video karena ada yang membeli, tapi untuk yang stok paket komplit itu habis gitu loh. Nah, yang ada cuman yang ini, satu kotak isi 1 batu dengan 2 grid 1000 dan 6000. Itu sudah lengkap dengan karetnya, yang di awal saya sepil tadi barangnya. Nah, untuk tatakan itu terserah. Ini tatakan bekas setrikaan buat alat nyetrika jas, sudah nggak dipakai. Di meja bisa, di kursi kayu bisa, di lantai juga bisa. Yang terpenting kan tetap ada karetnya. Kalau misalkan karetnya kok hilang atau rusak, bisa diganti dengan handuk atau itu apa namanya, kanebo, atau alat untuk ngeringin nyuci sepeda motor atau mobil, itu pakai kanebo atau pakai kaos juga bisa. Yang penting gini, ini kan sudah nggak ada karetnya, dia tenang seperti ini. Satu langkahnya seperti itu. Terus tadi sudah ya, direndam sudah, terus air selalu ngocor, karena yang korondom itu dia kayak meresap gitu di air. Beda dengan yang lokal. Kalau yang lokal itu tanpa direndam bisa, dan kering, main kering, nggak main basah-basahan gini. Jadi pakai minyak singer oil, baby oil, minyak zaitun itu bisa. Terus langkah selanjutnya, setelah tempat posisi nyaman, sediakan kopi umpamanya sudah, itu seperti ini ya, sudut menggunakan jempol untuk sudutnya. Mengasah juga macam-macam, ada yang searah, misalkan ke depan ini. Nah, ini posisinya seperti ini Pak, ini di tengah-tengah gini, terus posisi jempol begini, searah ke depan semua, misalkan gini. Nah, ini searah terus sampai dapat burnya. Bur itu dia bekas hasil asahan seperti rolling gitu. Jadi mata bilahnya itu dia mata bilahnya kayak ngebalik gitu. Nah, kalau sudah dapat burnya, baru nanti sisi baliknya. Ini sisi kiri yang kita hajar dulu. Seperti ini caranya Pak. Nah, sampai ketemu burnya, baru sisi baliknya. Jadi ini menghadap keluar mata bilah, terus sisi baliknya juga gitu, jempol kiri untuk mengarahkan sudutnya. Jadi para pemula pun juga bisa nanti cara ini. Tidak ngeplet. Kalau orang ngasah manual kan ngoplet gini, akhirnya apa yang terjadi? Beset-beset pada bodi bilah.
bodi sini, bodi. Ini bodi bilah kiri kanan, ini punggung bilah, ini mata bilah. Itu posisi seperti ini, nyudut yang diserang adalah mata bilahnya. Lalu sudut selanjutnya begini, jempol ini sebagai jignya, sebagai pengganti sudut. Ini versi pertama ya, cara ngasahnya. Ada yang searah begini, mata bilah keluar. Sudut juga begitu, di ujung tetap nyudut. Gini. Memang lama, tapi seni mengasah ini kalau sudah berhasil itu nikmat. Akhirnya semua pisau di dapur diasah tajam, bahkan pisau-pisau tetangga juga diasahkan. Wah, gratis gitu kan kalau sudah dapat ngasahnya. Seperti itu contohnya ya. Ini grid 1000 versus 6000. Ini 6000 yang saya pakai tadi. Misalkan 1000 dulu. Oh, ini 1000 aja. Sampai dapat sudutnya. Terus begitu. Ini versi pertama. Versi kedua, dia searah tapi nggak isik-isik. Searah gini. Seret. Seret. Itu. Lebih telaten lagi. Memang ilmu mengasah ini ilmu kesabaran. Nah, ini versi kedua. Terus dibalik set gini, searah. Itu biasanya dipakai untuk saat finishing, tapi ada yang dipakai untuk dari awal, ketika tidak terjadi kerusakan parah. Itu seperti itu mengasahnya. Terus nanti finishingnya menggunakan honing untuk meluruskan, merapikan. Seret, sedip, sebentar saja, tidak sek-sek gitu, tidak. Honing, seret, terus di stroping. Terakhir di stroping dengan kulit. Atau tanpa honing langsung di stroping, dengan kulit. Nanti diteskan di kertas, kalau sudah halus betul, berarti sudah tajam. Kehalusannya itu, kehalusan pada kertas itu terasa dari suara. Itu dari dilihatnya tidak ada sendatan, dari suaranya benar-benar halus. Nah, itu sudah berarti sudah tajam. Nah, ini saya memberikan contoh penggunaan dan tata cara pengasahan, tidak mencontohkan dari awal pisau ini tumpul menjadi tajam, slice tisu atau slice kertas, tidak, karena durasinya mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, begitu. Karena ini masih belum tajam gitu. Masih kertas itu masih seperti ini. Jadi caranya menggunakan jempol begini untuk pengganti jignya. Itu Pak ya. Ada yang isik-isik begini, ada yang long, ada yang panjang begini. Yang penting sudutnya pas. Nah, kalau yang kita serang ini mata bilahnya, maka nanti setelah selesai di akhir itu yang hanya yang tajam saja yang kelihatan beset, tidak bodi-bodinya juga. Kebanyakan orang yang nggak ngerti kan ngawur, dia gesek nempel gini, bodinya ngeflat, akhirnya yang terjadi pada bodi bilah itu beset-beset. Nah, ada yang terbaru yaitu stroping dengan isian amplas grid 240 versus 1000 yang beberapa kali di review anak saya itu bisa malahan menggantikan batu. Nah, itu bisa dari grid 240 langsung naik ke 1000, itu bisa, malah nggak beset itu. Tapi nanti dilihat dulu, pertama penggunaannya menggunakan media minyak zaitun atau singer oil, baby oil, bisa dikasih minyak terus digesekkan, dicoba dulu. Kalau mengarah, mata bilahnya mengarah, ini dia sobek, berarti ya rusak. Tapi kalau dulu saya belum nyoba sih, yang terbaru ini saya belum nyoba. Kalau yang dulu saya coba yang kertas gosok yang dari kain levis kalau nggak salah, bukan yang kain yang ulet, bukan yang kertas yang halus, bukan yang kertas. Itu maksudnya kalau mengarah mata bilah ini berlawanan kan aman, nggak nyobek itu, maksud saya begitu, tidak nyobek ini. Tapi kalau diarahkan ke sini pasti nyobek ke kertasnya, itu yang saya maksud ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa japri di nomor WA yang saya sertakan atau di kolom komentar.
Oke, sekali lagi tidak menggurui atau tidak memberikan tutorial mengasah, melainkan bagaimana caranya penggunaannya batu ini, ya, batu yang sudah kita sepil di awal tadi. Demikian Bapak yang ada di Banyuwangi, mudah-mudahan ada manfaatnya video singkat, video penjelasan saya ini. Batunya ready untuk yang grade 1000 versus 6000, tapi kalau yang satu kotak isi 2 itu tidak ready. Stoknya tinggal 1, kemarin laku seperti itu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.